pagi yang terhormat Ibu dosen penguji dan Ibu guru pawang penguji. Hari ini Senin 23 November 2020, saya Surya Purnamasari, mahasiswa PTN Jabatan 2020 Universitas Negeri Surabaya akan melakukan uji kinerja. Nomor ujian untuk uji kinerja 20, 20, 30, 5507. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Yes. Masih semangat ya? Semangat. Ada portfolio gitu. Kita tunjukkan semangat kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Nah, untuk kita nanti. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan bagi yang bertugas untuk maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nge-games dulu ya sebentar. Iya. Jadi supaya nanti kalian bisa konsentrasi dan suasananya bisa lebih cair. Nah, sekarang kita mulai untuk gamesnya. Cluenya ya, perhatikan baik-baik. Cluenya, tirukan apa yang Bu Indah ucapkan. Oke? Ya, tirukan apa yang Bu Indah ucapkan. Itu ya. Iya. Mulai gamesnya. Sapi, sapi, kuda, kuda. Sapi, sapi, kuda, kuda. Kudanya ada berapa? Dua. Salah. Sapi, 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 kuda, 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 kuda. Sapi, 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 kuda, 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 kuda. Lihat, kudanya ada berapa? Berarti kalian belum konsentrasi. Tadi cluenya apa?
Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, Ratna? Mempelajari tentang macam-macam smoke. Nah, bagus, macam-macam smoke. Siapa yang bisa mengidentifikasikan macam-macam smoke itu apa saja? Saya, Bu. Smoke melati sama smoke Kanadian. Smoke melati sama smoke Kanadian. Ada lagi? Smoke gelombang dan smoke sirip ikan. Smoke model gelombang dan smoke model sirip ikan. Bagus ya jawabannya. Jadi Ibu rasa kalian sudah memahami materi pembelajaran minggu lalu dengan baik. Untuk selanjutnya kita amati video berikut ini. Kerajinan tangan memang tidak pernah ada habisnya untuk dikreasikan di segala media, mulai dari kertas, tembok, hingga kain. Kerajinan pada media kain pun bermacam-macam, salah satunya adalah teknik kerajinan smoke. Istilah smoke sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu smoke, yang berarti mengkerut. Sebelum memutuskan memilih mode smoke, ada baiknya dilakukan eksperimen untuk menentukan ukuran dan bentuk kotak pola yang akan di-smoke. Apabila kain yang akan digunakan memiliki motif atau corak beraturan dengan ukuran yang tetap, tentu saja pola sudah tidak dibutuhkan atau tidak perlu digambar lagi. Misalnya saja bahan bermotif atau bujur sangkar, segi empat, berbintik-bintik, dan sebagainya. Memang sudah tidak diragukan lagi jika hasil dari kerajinan tangan smoke benar-benar sangat memukau dan bernilai jual yang sangat tinggi dan semakin dilirik di pasaran. Maka dari itu, yuk percantik hiasan rumah dengan hasil kreasi dari kerajinan smoke. Karena hasil kerajinan smoke sangat pas untuk mempercantik rumah dan pas pula untuk buah tangan buat yang terkasih. Nah, kalian tadi sudah melihat atau mengamati video, ya. Coba sekarang jelaskan apa isi dari video tersebut. Siapa yang bisa? Penerapan sulaman smoke pada tas dan sarung bantal kursi. Penerapan smoke pada tas dan sarung bantal kursi. Mungkin ada yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya. Kerajinan smoke semakin diminati oleh pasaran. Kerajinan smoke semakin diminati oleh pasaran. Bagus jawabannya. Kita beri applause dulu untuk teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan mempraktekkan sulaman smoke pada suatu produk. Ini Bunda sudah membawakan contoh produk dari sulaman smoke motif sirip ikan. Ya, bagus ya? Ya, ini diterapkan pada sarung bantal kursi. Sulaman smoke yang diterapkan pada dompet. Bagus apa enggak? Bagus ya. Nah, hari ini kalian akan belajar mempraktekkan sulaman smoke pada suatu produk. Tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian harus bisa menyiapkan alat dan bahan yang digunakan sebelum membuat sulaman smoke. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menggambar pola smoke. Yang ketiga, kalian harus bisa membuat sulaman smoke sesuai dengan pola. Nah, Ibu harapkan kalian semua bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan pada hari ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Are you focus? Yes. Nah, kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Rambut warnanya apa? Hitam. Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Malam. Nah, berarti yang menjawab malam kalian belum fokus. Ya, yang menjawab siang berarti kalian sudah fokus. Ayo kita fokus ke materi pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum
dari kainnya itu akan lepas atau akan hilang. Jadi kainnya tidak bisa digunakan lagi. Bisa tetapi kurang rapi dan kurang bagus nanti hasilnya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, untuk bahan smock itu direkomendasikan ya untuk memilih satin bintik. Karena apa? Kalau kalian sudah menggunakan satin bintik, ini kalian tidak perlu memberi tanda atau tidak perlu menggarisi bahan kotak-kotak. Jadi sudah sesuai dengan bintik-bintik pada kain ini. Ya, bisa menghemat waktu, juga hasilnya nanti rapi, tidak banyak garisan, tidak banyak coretan pada bahan, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada pola smock. Nah, ini pola smock Kanada atau biasanya disebut pola smock Kanadian. Jadi nanti polanya seperti ini yang harus kalian gambar dan hasil jadinya smock adalah seperti itu. Nah, catatan penting. Jadi ukuran bahan smock adalah ukuran 2 kali lipat dari produk yang akan dibuat. Kenapa kira-kira? Kok ukurannya harus 2 kali lipat? Karena hasil jadinya akan lebih kecil. Karena hasil jadinya akan lebih kecil karena smocknya mengkerut. Jadi bahannya harus 2 kali lipat. Nah, anak-anak, sekarang kita amati langkah-langkah untuk membuat sulaman smock Kanadian. Kita perhatikan video berikut ini. Cara menjahitnya, tusuk di titik yang pertama paling depan, tusuk sedikit seperti ini, kemudian tarik, kemudian tusuk lagi. Fungsinya untuk dimatikan. Nah, ini sudah kuat ya kalau ditarik. Kemudian ke atas, kalau garisnya serong, saya tusuk dulu 1 kali. Nah, kalau garisnya serong berarti ini ditarik, dipertemukan titik 1 ke titik 2. Kalau sudah ketemu baru dijahit lagi di kedua titik. Jadi harus kena ya. Titik yang pertama dengan yang kedua ditusuk sedikit saja. Begini. Yang penting kena dua-duanya. Nah, kemudian ditusuk lagi, fungsinya untuk dimatikan, jadi biar tidak lepas. Nah, saya tarik ini sudah kuat. Kita ke titik yang ketiga. Ini garisnya datar. Tusuk sedikit. Kalau untuk yang datar seperti ini tidak perlu ditarik atau dikerutkan atau disatukan, tidak perlu. Jadi tusuk lagi untuk dimatikan. Nah, begini sudah kuat. Terus ke titik yang keempat. Tusuk sedikit. Hasilnya seperti itu, dilanjutkan terus. Jadi intinya kalau garisnya mendatar seperti ini ya, ini datar, ini tidak perlu ditarik atau tidak perlu didekatkan. Nah, ini adalah hasil jadi sulaman smock pada suatu Ini isinya wadah. datang. Ini buat Sekecil ini biasanya dipakai untuk misalkan tempat gym. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah bisa mulai menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktek. Siapkan alat dan bahannya sekarang. Ibu akan membagikan handout dan kertas itu.
sebelum kalian mulai praktek, ya. Perhatikan dulu sebentar. Tadi kalian sudah menyaksikan ya atau mengamati video tutorial membuat pola small. Nah, selain menjadi produk-produk yang telah disebutkan pada video tadi, kira-kira sulaman smog itu bisa diterapkan pada produk apa lagi? Pada bagian busana, pada bagian alat dan hobi. Smog bisa diterapkan pada busana, bagian keras dan hobi. Bagus jawabannya. Nah, anak-anak, selain smog itu bisa diterapkan pada lengkap rumah tangga, smog itu juga bisa diterapkan pada bagian-bagian tertentu dari busana. Sekarang kalian perhatikan petunjuk tugasnya, ya. Jadi per kelompok ini membuat 4 produk, ya, 4 produk yang sama motif smognya dan sama produknya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang per kelompok silakan mulai untuk mendesain atau merencanakan produk yang akan dibuat. Ya, siapkan juga alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat smog. Kelompok 1 buat produk apa? Dompet. Buat dompet. Ya. Silakan direncanakan dompetnya ukurannya seberapa, kemudian alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan, silahkan ditulis. Nanti menerapkan motif apa? Motif smog apa? Smog gelombang. Smog gelombang. Dompetnya ukuran? Hasil jadinya ukuran 25 kali 20, kain aslinya ukuran 50 kali 40. Polanya termasuk polanya juga digambar ya pada perencanaan produknya. Jadi pokoknya alat dan bahan apa saja, motifnya seperti apa, produknya apa, ukuran berapa itu ditulis semua di perencanaan produk. Gimana anak sudah selesai? Sudah. Kalian sudah merencanakan produk yang akan kalian buat. Selanjutnya sekarang silahkan untuk menyusun jadwalnya. Jadi hari ini kalian mengerjakan apa? Mulai dari menyiapkan alat, menggambar, kemudian langkah kerjanya, waktunya berapa menit. Kalian mulai susun jadwal itu. Kita sepakati pertemuan minggu depan harus sudah jadi produk dari sulaman smog. Ya, jadi hari ini kita tuntaskan dulu membuat sulaman smognya. Minggu depan kita tinggal menjahit atau menggabungkan menjadi suatu produk. Ya, silahkan dianalisis waktu yang dibutuhkan sampai produk itu jadi. Ada pertanyaan? Tidak. Silahkan mulai dikerjakan. Ini alat dan bahannya sudah sudah dijelaskan tadi ya. Ini berarti hari ini kalian menyiapkan alat dan bahan, menggambar pola, sama membuat smognya. Ini karena membuat smognya 1,5 jam. Minggu depan berarti waktunya untuk menjahit sisi dan busa angin sampai pada finishing. Minggu depan berarti harus jadi produknya. Ya. Kelompok 2 sudah menyiapkan alat dan bahan, waktunya berapa menit kira-kira? 3 menit. 3 menit ditulis. Ini adalah susunan jadwal yang harus kalian kerjakan dalam waktu hari ini dan pertemuan minggu depan. Jadi hari ini kalian sampai pada membuat sulaman smog, ya. Minggu depan kalian sudah mulai untuk menjahit smog sampai finishing, sampai produk itu jadi. Itu ya. Jadi produknya harus selesai tepat waktu minggu depan. Kelompok 3 sudah disusun jadwalnya? Sudah. Menyiapkan alat dan bahan 5 menit, menggambar pola, membuat sulaman smog.
Jadi hari ini sampai membuat sulaman smock ya. Minggu depan dilanjutkan untuk menjahitnya sampai finishing, sampai produknya selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Oke anak-anak, kalian tadi sudah menyusun jadwal yang harus dikerjakan sampai produk itu selesai. Nah sekarang kalian sudah bisa menyiapkan alat dan bahannya dan mulai menggambar pola smock yang sudah kalian tentukan sekelompok. Ya, silakan mulai menggambar sesuai dengan waktu yang telah kalian tulis di jadwal tadi. Ada kesulitan? Tidak. Kalian belum paham? Tidak. Silakan mulai menyiapkan alat dan bahan dan menggambar pola smock. Sudah mulai gambar pola ya. Ini motif apa? Motif gelombang. Motif gelombang ya, silakan. Kalau menandai pola atau menggambar pola pada bahan tidak usah terlalu tebal supaya bahannya tetap bersih dan rapi. Ini memakai kapur jahit ya? Iya. Silahkan kalau sudah selesai menggambar langsung bisa menjahit smocknya atau membuat sulaman smocknya. Nah, ini LKPD-nya silahkan dicermati ya, masing-masing anak silahkan mencermati isi dari LKPD. Nah, ini ada pola smock, jadi silahkan kalian gambar pola smock yang kalian praktekkan itu di LKPD. Kemudian hasil jadi smocknya nanti yang sudah kalian jahit, kalian sulap, hasilnya ditempelkan di sini. Ya, jadi masing-masing anak menempelkan hasil jadi smocknya pada LKPD-nya masing-masing. Kalau ngambil seratnya jangan terlalu banyak ya, supaya nanti tidak tembus pada bagian depan dan hasil jadinya pun lebih rapi. Dikunci ya, jangan lupa kalau setiap mau mulai dikunci dan pola arah serong juga dikunci. Gimana, kurang berapa baris? 3. Sudah sesuai dengan polanya ya. Ya sudah. Gimana, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sampai mana? Sudah selesai? Sudah. Ini berarti nanti akan ini ya hasil jadinya segini dapatnya. Oke. Silahkan digambar pola smocknya di LKPD dan hasil jadinya ditempelkan pada LKPD selanjutnya ya. Gimana anak-anak, sudah selesai membuat sulaman smocknya? Sudah. Nah, sekarang kelompok 1 presentasi dulu ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jadi smock kami. Untuk membuat smock, pertama-tama kita harus membuat pola smock terlebih dahulu. Kiranya gambarnya seperti ini. Saat menjahit smock, pola serong dari atasnya harus dikunci dulu, lalu naik ke atas. Setelah itu ditarik lalu dikunci. Setelah pola kedua datar, jahitnya harus dikunci juga. Terus serong ke bawah, tarik lalu dikunci dan seterusnya. Setelah menjahit, seperti ini hasil jadi bagian tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Nanti kita akan membuat produk dompet. Kita jahit sisinya dan juga
busa angin sama keringnya. Setelah busa angin dan keringnya dijahit, nanti dijahit resleting seperti ini, baru definisi. Ada yang ditanyakan? Apa saja kesulitan yang dialami saat membuat sulaman smoke gelombang? Untuk membuat smoke gelombang ini tidak ada kesulitan, hanya yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketelitian. Gimana? Kelompok 3 sudah? Nah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalian sudah punya pengalaman sekarang ya bagaimana membuat sulaman smoke dengan motif Canadian, dengan motif gelombang, ya. Berarti kalian sudah bisa mempraktekkan 2 macam jenis smoke. Nah, sekarang kita evaluasi bersama. Kira-kira apa kesulitan yang kalian temukan pada saat praktek membuat smoke? Ada kesulitan enggak? Tidak ada kesulitan ya. Hanya membuat smoke itu memang butuh ketelitian yang tinggi dan butuh kesabaran. Tidak bisa tergesa-gesa, tidak bisa di deadline 1 jam misalnya dalam berapa meter harus jadi, tidak bisa karena ini dikerjakan dengan tangan, tidak dengan mesin. Jadi memang harus membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal post test yang harus kalian kerjakan secara individu. Waktunya 30 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa diisi nama, kelas, dan nomor absen ya. Sudah selesai anak? Sudah. Nah, sekarang kalian kumpulkan ke kelompok, taruh di ujung meja. Ya, soal post-testnya dikumpulkan jadi 1 di ujung meja, nanti Bunda akan ambil. Nah, alhamdulillah hari ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita tutup, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Tadi kalian sudah belajar mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk membuat smoke. Apa saja alat bahannya? Pita ukur, gunting, jarum. Yang kedua, kalian sudah bisa menggambar pola smoke. Pola apa saja tadi? Model gelombang dan model kanan. Yang ketiga, kalian sudah bisa mempraktekkan atau membuat sulaman smoke pada suatu produk. Untuk minggu depan, jangan lupa kalian membawa alat dan bahan sesuai dengan produk yang akan kalian buat. Oke? Ya, jadi kalau membuat dompet berarti minggu depan harus membawa busa angin, harus membawa resleting, harus membawa kain uring dan lain sebagainya. Begitupun yang membuat tempat tisu juga sama. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri pada hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak,
Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan dengan sabun. Kita ketemu lagi pada pembelajaran SMOP minggu depan dengan praktek membuat produk. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.